Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Rahayu dari kelas S1.07B dengan NIM 19101039. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Di sini saya membuat video untuk memenuhi post-tes algoritma dan pemrograman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Pada post-tes algoritma dan pemrograman ini, saya mendapatkan modul 4 yang berjudul tentang konstruksi dasar pengulangan. Nah, apa sih itu konstruksi dasar pengulangan? Dan contoh programnya itu seperti apa? Nah, di sini, dalam video ini, akan saya jelaskan. Jadi, pada konstruksi dasar pengulangan terdapat 4 poin di mana ada for, ada while, ada repeat until, dan perulangan bersarang. Nah, untuk penjelasannya, di sini pertama itu ada for. For itu merupakan konstruksi pengulangan tanpa kondisi. Artinya, instruksi-instruksi di dalam badan pengulangan diulangi sejumlah kali yang dispesifikan oleh pemrogram. Dalam hal ini, jumlah pengulangan sudah diketahui sebelum konstruksi pengulangan eksekusi. Perulangan dengan pernyataan for digunakan untuk mengulang pernyataan atau satu blok pernyataan berulang kali sejumlah yang ditentukan. Kemudian ada while. While itu merupakan salah satu pernyataan yang berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian substatement yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada conditional expression. Pernyataan ulang mirip seperti pernyataan if. Pengeksekusian substatement tergantung pada nilai conditional expression, tetapi pernyataan while akan terus mengulang pernyataan tersebut jika conditional expression-nya bernilai 1 atau true. Kemudian ada repeat until. Pada repeat until, looping akan berhenti justru ketika kondisi bernilai true. Selain itu, kondisi akan diuji pada akhir perulangan sehingga blok di dalam perulangan akan dijalankan minimal 1 kali walaupun kondisi tersebut masih false atau salah. Repeat until digunakan juga untuk mengulang statement-statement atau block statement sampai until kondisi yang diseleksi di until tidak terpenuhi. Kemudian ada perulangan bersarang. Nah, perulangan bersarang ini juga bisa disebut dengan nested loop. Nah, nested loop ini bekerja dengan membaca loop terluar, dilanjutkan loop di dalamnya. Sebelum perulangan loop kedua terluar dimulai, diselesaikan terlebih dahulu loop di dalam sesuai kondisi nilai akhirnya. Jika sudah baru dilakukan loop terluar, lalu dilanjutkan kembali loop di dalam. Struktur perulangan akan bekerja sampai kondisi telah mencapai nilai akhir. Di sini ada contoh program dan bentuk umum dari for. Di kanan ini merupakan bentuk penulisan umumnya dan di sebelah kirinya ini merupakan contoh program dari for. Kemudian di sini ada program dari while, di mana ini merupakan bentuk umum penulisan dari while dan di sebelah kirinya merupakan contoh program dari while. Kemudian ada repeat until. Di sebelah kanannya ini bentuk penulisan umum dari repeat until dan di sebelah kirinya ini merupakan contoh program dari repeat until. Dan terakhir ada perulangan bersarang. Nah, di perulangan bersarang ini saya menggunakan bentuk umum dari for. Jadi perulangan bersarangnya ini menggunakan for. Bentuk umumnya ini ada for, kemudian dalam for ini ada for lagi, sehingga for ini terdapat di dalam for. Dan ini merupakan contoh program dari perulangan bersarang for. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat di kode blok. Untuk itu, saya akan buka. Di sini saya membuat program menghitung bahan bakar. Nah, di sini terdapat include IOStream. Nah, itu fungsinya untuk memanggil fungsi chain, count, dan handle. Kemudian ada using namespace. Nah, using namespace sendiri itu fungsinya untuk menggunakan seluruh berkas, class, atau fungsi yang menjadi bagian dari using namespace itu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa variabel seperti variabel konstan, yaitu ada MB sama dengan 1. Nah, kemudian di sini itu ada int, ada variabel pilihan. Nah, ini tuh untuk buat switch case-nya. Jadi ini ada variabel pilihan ini untuk input angkanya juga. Ini ada tulisannya, masukkan pilihan. Ini untuk menginput angkanya.
Nah, selanjutnya di sini ada switch case pilihan. Di case 1 ini ada for. Nah, jadi selama nilai MT-nya itu sama dengan 1 dan MT-nya itu kurang dari sama dengan input yang isinya itu saya isi di variabel kilometer, maka di increment dan for menjalankan perintah yang ada di dalamnya. Di dalam for itu ada perhitungannya. Perhitungannya ini yaitu total B bakar ditambah sama dengan B bakar MT. Habis itu ditambah lagi dengan 0,1. Nah, baru selama for itu looping dan berhenti tergantung dari input kilometer yang saya masukkan. Dan perintahnya itu baru jalan yang ada di bawah for ini. Kemudian ini di case kedua ada while. Ada perulangan while di sini sama di sini cuman while aja. Jadi selama variabel MB-nya itu kurang dari sama dengan kilometer, ini dengan jumlah inputan dari variabel kilometer ini, barulah perintah itu jalan yang ada di while, dan di dalam while itu baru ada increment-nya. Nah, di sini juga ada perhitungannya, yaitu total B bakar plus sama dengan B bakar MB. Nah, ditambah 0,3. Dan di sini adalah hasilnya ya. Jadi total bahan bakar untuk motor menempuh jarak sekian. Kemudian di case ketiga. Nah, di case ketiga ini ada variabel pilihan buat nanti di perulangan while. Kalau do while itu perulangan yang dimulai dari do dulu. Nah, jadi do itu di dalamnya ada perulangan for. Yang awalnya itu jalanin program yang di atas for variabel. Terus langsung ke for. Selama for variabel S-nya itu sama dengan 1, dan S-nya itu kurang dari sama dengan waktu S di increment, dan perintah di dalam for dijalankan, di dalam for ada perhitungan. Jadi kilometer itu ditambah sama dengan jarak min 4. Dan jarak itu sama dengan jarak ditambah 200. Setelah itu jalanin perintah di dalam for, lanjut ke perintah yang ada di luar for dan di dalam do, terus lanjut lagi ke while. Jadi sama variabel itu sama dengan string huruf Y, atau variabel sama dengan Y kecil, maka program while ini akan dijalankan. Setelah itu saya akan menjalankan contohnya. Di sini kita disuruh memilih. Saya akan memasukkan input 3. Masukkan waktu sepeda yang di kayu, yaitu 3. Maka jaraknya di sini adalah 4.357.060 km. Di sini juga ada keterangannya, di mana pada waktu 1 menit itu bisa menempuh jarak 200, pada 2 menit itu 400, dan pada waktu 3 menit itu 600. Nah, di sini itu merupakan program dari while-nya. Dan ketika saya menulis Y, maka dia akan keluar. Atau programnya itu selesai. Selanjutnya, saya akan lanjut ke bagian flowchart-nya. Nah, pada di flowchart ini dimulai dari start. Setelah start ini ada kotak, dan ini tuh merupakan kumpulan dari variabel yang ada di program tadi, yaitu ada MT, ada flow total, ada B bakar, BMT, dan lain-lain. Terus ada selanjutnya ini ada case 1, case 2, case 3 yang ada di jajar genjang ini merupakan pilihan dari switch case-nya. Kemudian lanjut di kotak ada ini pakai for. Jadi selama MT-nya ini
sama dengan 1 dan MT-nya ini kurang dari sama dengan variabel kilometer, maka MT di-increment dan jalanin perintah selanjutnya yang ada di dalam for. Selanjutnya ke kotak sebelahnya. Di kotak sebelahnya ini merupakan perhitungannya sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan di program sebelumnya. Terus bisa dilihat juga di sini ada jajar genjang, ini merupakan outputnya. Yang outputnya itu jelasin pada kilometer menghabiskan bahan berapa. Terus di code ini, jajar genjang satu lagi ini itu merupakan output untuk total dari keseluruhan bahan bakar motor yang terpakai di perjalanan. Terus lanjut, ini kan sudah N, lanjut ke case 2. Nah, di case 2 ini seperti biasa, ada kotak, ini merupakan proses while-nya. Selama MB sama dengan 1, MB kurang dari sama dengan variabel kilometer, maka MB di-increment. Terus ke kotak selanjutnya itu ada perhitungannya yang sudah saya jelaskan juga tadi di program di kode blok. Kemudian ini ada jajar genjang. Jajar genjang ini merupakan output yang menjelaskan pada kilometer keberapa bensin terpakai dan pada jajar genjang yang kedua ini merupakan output total bahan bakar yang telah dihabiskan dalam kilometer keseluruhan. Kemudian programnya itu berakhir pada case kedua. Kemudian selanjutnya untuk case yang ketiga ini merupakan case yang terakhir di input karena perulangan do while yang diproses programnya yaitu do dulu baru while. Setelah masukin inputnya berapa diprosesnya itu yang di kotak kecil ini. Itu perulangan for-nya. Jadi selama S itu sama dengan 1, terus sama kurang dari variabel waktu, maka program di dalam do dikerjakan. Terus di kotak samping ini, kotak ini, itu proses perhitungannya yang sudah saya perlihatkan dan jelaskan pada program C++ tadi. Terus lanjut, karena tadi proses do ini sudah selesai, ke jajar genjang yang ini. Ini merupakan yang ini tadi output untuk total meter yang ditempuhnya itu berapa menit. Kalau yang ini itu output untuk melihat jarak sepeda yang ditempuh. Kemudian kalau udah lanjut ke program yang terakhir, yaitu program while ini. Nah, karena kondisinya cuma saya kasih satu yaitu true, maka saat saya menekan huruf Y besar atau Y kecil, maka programnya itu akan selesai. Di sini selesai. Ini makanya saya cuma menuliskan true-nya saja. Baik, mungkin itu saja dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan pengucapan saya yang salah dalam video ini. Quotes dari saya seperti pada rumusnya, semakin kita berusaha dan berdoa, semakin dunia yang tadinya melawan akan melunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.